Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Alfidela dengan NIM 22016118 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 2 yang mendapatkan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dan di sini juga saya mendapatkan pembagian materi membahas tentang pengertian penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatnya itu berdasarkan hukum yang telah ada, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Jadi, pengertian penegakan hukum yang berkeadilan itu adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-benar menegakkan peraturan hukum seperti pedoman perilaku berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan tentang pengertian penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Tujuan ini supaya kehidupan kita di negara Indonesia ini agar terciptanya kehidupan yang baik, yang adil, serta kehidupan yang damai. Begitu menurut saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ikram dari Prodi Manajemen Perhotelan dengan NIM 22135066. Contoh etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Yang kedua yaitu adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Yang ketiga yaitu pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Yang kelima yaitu polisi menilang pengendara yang melanggar lalu lintas. Yang keenam, masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. Yang ketujuh yaitu pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Yang ke-8 itu memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan serta pelecehan seksual. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yulatri dengan NIM 22022017 dari Departemen PG PAUD. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang konsep penegak hukum yang berkeadilan dalam Indonesia. Upaya penegak hukum sangat erat hubungannya dengan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alineas keempat untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak didasarkan pada kepentingan dan kekuasaan belaka, melainkan harus berlandasan hukum yang berlaku. Artinya, semua masalah kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Saat ini, penegak hukum di Indonesia dapat disaksikan ataupun kita baca melalui media-media, dapat kita simpulkan bahwa penegak hukum yang ada di Indonesia belumlah sepenuhnya berjalan baik, bahkan terkadang dianggap buruk. Itulah hasil diskusi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Nur Amin Lesmana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 22018021. Kendala penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dia mempunyai 5 faktor. Yang pertama, faktor hukumnya. Yang kedua, faktor
faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau UU atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor umum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Yang kedua adalah faktor penegak hukumnya. Yang dimaksud dengan penegak hukumnya itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi atau KPK, penasehat hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Keempat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan kesekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir, kelima, yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Surjono Sukanto mempunyai fungsi yang sangat berbeda bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gufaira Khairani dengan NIM 22018027. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa perlindungan hukum itu penting. Baiklah, tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang akan menjadi korban, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Misalnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Maharani dengan NIM 2202018. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan adalah memperbaiki proses penegakan hukumnya. Penegakan hukum Indonesia harus bersih dan bebas korupsi. Jika penegakan hukum di Indonesia bersih, maka tidak akan ada lagi istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena hukum akan memandang semua orang sama derajat di mata hukum. Perbaikan proses penegakan hukum adalah hal yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai keadilan. Salah satunya yaitu pemberantasan korupsi dan mafia pengadilan akan menjadikan lembaga penegakan hukum yang bersih, sehingga proses penegakan hukum akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mencapai tujuan dari suatu negara hukum Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya jika kita membiasakan diri untuk disiplin dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jika kita sudah disiplin, maka kebiasaan itu pasti kita akan mematuhi aturan yang berlaku. Seperti halnya kita menaati peraturan undang-undang dasar yang menegakkan hukum yang adil. Sekian, terima kasih. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia berkaitan dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sila kelima? Karena pada sila kelima kita didorong untuk mencari
nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan karena keadilan hukum saja, namun untuk menciptakan kehidupan sosial yang menghormati kesetaraan antar manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egezi Evangelis dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 22027016. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apakah Indonesia sudah memenuhi standar untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut saya pribadi, jawabannya tentu saja Indonesia sudah sangat memenuhi standar penegakan hukum yang berkeadilan. Karena tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan upaya-upaya penegakan hukum dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, seperti realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakan hukum yang lugas, tegas, dan tidak pandang bulu. Berbagai macam masalah yang terjadi pada saat ini seperti penodaan, penistaan, pelecehan terhadap ajaran dari berbagai agama kian marak dan berani. Masalah seperti ini terkesan dibiarkan, diabaikan, dan dilalaikan oleh pihak yang berwenang. Akibatnya timbullah konflik di beberapa tempat yang dipicu oleh sikap provokatif dari masyarakat itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum terhadap akan masalah tersebut bukan karena semata-mata kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan karena terjadinya ketidakfokusan pada tujuan, matinya hati nurani, ceroboh dalam menentukan sasaran, dan meluasnya fitnah, yang semua itu disebabkan oleh faktor uang, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Hukum di negara Indonesia sendiri masih tak jauh dengan penegakan hukum yang terkadang tidak adil, karena masih banyak kasus di ranah hukum yang lebih mengutamakan para tersangka yang memiliki harta lebih dibandingkan dengan para tersangka yang mungkin kurang dari segi harta atau masyarakat menengah ke bawah. Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keteraturan, kedamaian yang berketentraman, keadilan, kepastian, pengayoman, kesejahteraan yang adil dan merata, serta pemelihara pengembangan moral, akhlak, dan budi pekerti. Dan karena itulah Indonesia perlu untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.